dalam negeri pemirsa, di mana PT Antam atau ANTM berusaha pacu penjualan emas dan nikel pada 2021, di mana mayoritas bahan emas yang dijual berasal dari pihak ketiga dibandingkan tambang internal. Dan berikut corporate update selengkapnya. Gudang Garam atau GGRM meluncurkan dana 5 triliun rupiah ke Bandara Kediri. Emiten rokok ini memproyeksi baru dapat memperoleh untung dari pembangunan bandar udara terpadu di Kediri setelah 5 tahun bergantung dengan perkembangan daerah dan industri pariwisata di sana. Saat ini progres pembangunan Bandara Duho masih dalam tahap penyiapan lahan karena terkendala pandemi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Kamis seiring dengan aksi beli investor asing terhadap sejumlah saham Big Cap. IHSG ditutup naik 0,7% menjadi 6.068, sepanjang sesi indeks sempat terjerembab ke zona merah 5.982 dan level tertinggi 6.072. Jumlah saham Big Cap menjadi incaran investor asing seperti BBCA dengan net buy 204,58 miliar rupiah, TLKM 139,9 miliar rupiah, ASII 102,1 miliar rupiah. Ketiga saham itu naik masing-masing 2,02%, 1,8%, dan 3,81%. PT Antam berusaha pacu penjualan emas dan nikel pada 2021. Pada 2021, Antam mengincar penjualan emas 18,5 ton hingga 19 ton. Di komoditas nikel, Antam menargetkan penjualan 8,4 juta watt metrik ton biji nikel dan sekitar 25.000 ton nikel dalam ferronikel. Adapun target produksi emas Antam sampai akhir 2021 sebesar 1,37 ton dari tambang emas Bongkor, Bogor, dan tambang Cibaliung, Banten. Artinya mayoritas bahan emas yang dijual berasal dari pihak ketiga dibandingkan tambang internal. Antam rally di atas 5% pada Kamis 9 September di level 2.440. Selain informasi-informasi tersebut, kabar emiten lainnya pemirsa kami rangkum dalam grafis berikut ini. Yang pertama pemirsa, ada Tima atau TINS menjajaki mitra untuk pengolahan logam tanah jarang atau rare earth menjadi magnet. Kemudian Vale Indonesia Inco dukung kendaraan listrik dengan mengembangkan biji limonit. Wijaya Karya atau Wika siapkan 6,9 triliun rupiah untuk masuk ke sektor bandara. Dan Astra International atau ASII merambah bisnis dompet digital dan dompet elektronik, yaitu Astra Pay yang akan diresmikan rencananya pada 15 September ini. Kemudian pemirsa, dari emiten kita beralih ke indeks harga saham gabungan kami review untuk Anda. Kemarin bangkit saat akhir perdagangan Kamis setelah lesu di sesi pagi. IHSG berhasil naik 42 poin atau 0,7%. Posisinya di 6.068. Dari pergerakan atau review IHSG pemirsa, kita ke Eropa yang ditutup kemarin di mana bergerak variatif. Indeks DAX Jerman naik tipis 0,08% menjadi 15.623. CAC 40 Prancis naik 0,24%, 6.684. FTSE 100 Inggris anjlok 1,01%, 7.024. Dari Amerika, bursa Wall Street, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,43%, 34.879. S&P 500 kehilangan 0,46%, 4.493. Nasdaq Composite Index turun 0,25%, 15.248. Kami update pemirsa pembukaan dari beberapa bursa di Asia. Nikkei Jepang dibuka menguat 0,49%, 30.155,89. Kospi Korea Selatan dibuka menguat 0,4% di level 3.127. Stra Times penutupan kemarin menguat 0,9% di level 3.071,7. Hang Seng Hong Kong penutupan kemarin melemah 2,3% di level 25.716. Dan berikut pemirsa adalah data-data dari komoditas dan juga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Iya, berikut ini pergerakan dari komoditas pemirsa dan juga rupiah. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar pemirsa ya, bagaimana kondisi dari sejumlah komoditas dan valuta asing pada pagi hari ini.